Iya, kita bakal kali ini arah pesawat dari Puerto Paraiso menuju ke arah water treatment dan bagian utara dari map Miramar. Kebanyakan tim bakal cukup enak termasuk dari tim BTR ya. Dia bakal turun kali ini dengan cukup enak ke arah Pekado. Untungnya kali ini gue bisa bilang untungnya nggak ada Morph. Kalau Morph turun, dia kayak cuma cara agak susah, agak jauh. Tapi Jadi masih banyak mobil sih di pinggir-pinggiran tuh pertigaan. di LL sana ya. Tapi resiko pas kalau ada mau turun di daerah Valdelmar, ketemu ntar. Ya, ngeliat tuh banyak banget. Ada yang mau ngambil ke arah Puerto Paraiso tapi malu-malu, akhirnya ngambil high ground-nya dulu. Ada yang mau ke Chumacera mungkin tapi mereka transit dulu. Tapi wow, Los Leones 2 tim. 2 tim kali ini. 2 tim di arah Los Leones, sementara Bigetron seperti biasa mereka bakal turun di arah Pekado. Melihat ada pergerakan dari Box Gaming juga menuju Pekado. Mungkin nggak ya Pekadonya ditabrak sama Box Gaming? Mungkin, karena Box memang mainnya tuh di Pekado dan BTR kali ini sedikit di belakangnya Box. Akankah mereka tabrak-tabrak karena itu hanya sebatas saling melihat aja kali ini. Dan BTR, dia bakal mengambil sisi kasino kalau berarti ya. Nggak nyampe ke sisi belakang toko-toko. Betul, nggak sampai ke bagian yang mereka inginkan. Kayaknya mereka harus scrapping dulu deh. Wah, gila Lagi-lagi loh, men. ini ronde 2 loh. Dan Matoy menggunakan crossbow. Iya, dia nggak punya senjata lain. Oh ada SKS di tangannya Matoy. Ya tumbang dulu kan siapa ya? TSM ya? Belum ada yang tumbang, masih cukup low Oh aja. TSM, temen TSM hilang Baru satu low, player. baru low. Oh iya udah pulang ke lobby 1 Dan ya. ini kayaknya TSM bakal menang dan tampaknya mainkan satu player baru mereka itu Rex menggantikan Biu-Biu. Biu-biunya, oh iya biu-biunya yang digantiin. Ada satu player masuk menggantikan Biu-Biu tadi, kata Flo. TSM yang paling enak, mereka dapetin bangunan tengahnya HDP soalnya. Sementara tim Secret masih harus bermain scrapping di bagian luar dari HDP arah gudang yang terpisah dari HDP-nya. Iya, kita bakal kayaknya pergerakan dari tim TSM ya, dari Neo tanpa healing, tanpa armor. Sekali kena peluru dia bakal tumbang dan TSM bakal berlari menuju ke arah tempat looting lainnya dan mungkin bakal menuju ke arah San Martin ntar lagi ya. Betul, mereka bakal ambil daerah gudang dulu yang apa tuh kalau kita pengen masuk ke San Martin kan biasanya kita ngelewatin satu gudang tuh. Itu bakal diambil dulu sepertinya sama tim Secret. Sementara ini di San Martin sudah ada 2 tim juga, ada Valdus dan juga Mega yang akan berpapasan di arah San Martin. Mega langsung mengambil di bagian gudang atas nih loh. Iya, kita bakal kayaknya bergerakan dari tim Mega, dia bakal mengambil San Martin atas, lootingnya bakal agak dikit ya, tapi untuk masalah positioning bakal jauh dia mengunggulkan tim Val. Berarti kayaknya nggak ada T1 ya? Nggak ada T1. Untung T1-nya ya, mereka turun memorph mana? kan? Oh iya. Iya, astaga Kurang turun memorph. mana lagi gua tanya, kan di grup B ya. Saya Valdus yang kemarin tumbang itu sama T1. Betul. Kali ini dari Valdus diuntungkan dengan tidak ada T1. Gua Jadi San Martin milik mereka. Gue membayangkan di Super Weekend nanti kalau misalkan T1, Valdus, Mega semuanya masuk di 16 besar dan main di Super Weekend, ini 3 tim bakal tabrakan di San Martin gak ya? Mengingat San Martin kan juga kota yang besar. Betul. Nah itu penasaran sih apakah bakal ada perubahan dan Box hampir tumbang karena motor yang kegelincir tadi ya. Ya hampir aja kecelakaan tunggal ya. Tipis-tipis saja teman-teman dan Box. Itu kayak pakai topi Rotasi. bajak laut ya pas. Yang mana? Oh Depan. itu topinya Luffy. Topinya Luffy. Ntar dibilang lagi, oh casternya sok-sok ngerti anim nih, padahal salah. Ada yang bilang Padahal kayak gue gitu nonton kemarin tuh. 900 episode. Iya padahal gue nontonin dari episode awal sampai episode yang sekarang juga masih gue tontonin itu si Luffy sama kawan-kawan. Beres-beres. Dari Luffy dadanya polos sampai dadanya berbidang sampai ada X-nya juga gue tontonin itu. Lu ini ya, ini ya, seminggu abisin 900 episode ya? Wah itu Ngejar. waktu itu gue gabut banget sih, makanya gue tonton dari episode 1. Nggak cuma si Luffy doang, bahkan Gon sama Killua gue tonton dari episode awal sampai Itu mah episode dia ini. cepet, itu mah 3 hari gue beres waktu itu. Wih, anjay 3 hari. Cuma kan cuma berapa season? Iya tapi nggak 3 hari juga sih 3 Flo. hari, pagi sampai malam gue nonton. Lagi sepi job waktu itu ya. Lagi waktu awal-awal itu loh, PSBB kan nganggur tuh Oh kita. benar. Itu gue juga banyak banget tuh nonton kartun-kartun zaman dulu. Gue tonton ulang sama ngeliat kayak beberapa gameplay juga untuk beberapa referensi kan lumayan lah. Lumayan lah, Lumayan. ngejar-ngejar dikit ya. Ngejar-ngejar ketertinggalan dikit. Ketinggalan apa nih aneh. Nggak apa-apa. Season ya. Oke lah kita lihat dulu ya karena kali ini dari Orange melihat satu motor yang lewat. Hanya mencicil darahnya aja, nggak sampai kenok. Padahal yang naik motor udah deg-degan tuh. Aduh, Jangan darah kena. gua. Belakangnya lagi. Iya, Di HBD ini kah? bisa di backstep balik sih.
Iya, ini bisa di backstep balik karena ini bakal ada informasi juga, tapi granat bakal dilempar langsung ke bagian depan broken wall-nya meledak, tapi masih tertahan karena ada broken wall di depan sana. Satu tembakan dari sebelah kiri yang menjatuhkan Ulu ke arah tanah. Ya berbahan semua kata mulai dilempar oleh tim Ulu, coba nge-revive temannya lagi ke knock. Tapi Ulu mulai tumbang 2 playernya kali ini. Ini bukan fight yang bagus untuk tim OR dan juga tim Ulu di awal-awal kali ini. Gil, bintang dari OR mulai berusaha untuk menekan Ulu dan flanker Ulu malah ketangkep. Yap, yang di depan tadi bahkan dari Viru udah melempar granat ke bagian bawah, tapi sepertinya Ulu ingin melakukan commit fight. Granat sudah mulai dimasak dan ada Tayo yang bakal datang, lempar langsung menuju ke bagian luar. Satu push dengan sangat baik tadi, namun gagal karena bermain TPP. Viru bisa lebih bebas untuk mengatasi momen ini. Oh, dilempar granat ke bagian dalam, meledak dan kena ke diri dia juga. Gak Dua masalah. knock sekaligus dan kita bakal dari Ulu tinggal misalkan satu pair lagi Winter. What happened with Ulu ya? Mereka tampak deg-degan banget mainnya. Bom bunuh diri cuy. Tapi worth it sih itu. Worth it kalau misalkan ada backup yang cepet dari Ulunya. Yang jadi masalah karena Ulu nggak nge-backup juga. Nggak ada. Jadinya ya udah, Ya gitu aja udah. udah kelar gitu doang ceritanya. OR masih bisa bertahan dengan keempat pemain mereka. Tidak ada yang pulang ke arah lobby. Bahkan mereka sudah mendapatkan 2 poin kill. Iya, kita bakal dari Mafia kali ini bakal bermain dengan cukup agresif. Ulu tinggal satu player doang tersisa dengan pakaian panda dan topi kelinci kali ini ya. Ini setup lu kan ya? Enggak, gue Setup kostum lu kan baju itu? gue nggak pakai itu, gue pakai yang pink. Yang pink kelinci juga. Pink enggak, yang kalau mobil di mobil wibu. Oh, emang ada ya? Ada yang mobil wibu Yang warna pink. mobilnya berubah jadi wibu gitu. Ada warna Oh, pink. what? Ketangkep juga ternyata. Tumbang langsung. Ya udahlah ya, belum rezeki karena dikejar juga sama Jill kan pakai mobil tadi. Tapi Jill emang gila sini. Dia bener-bener bintang dari OR dan dia pemain yang dari kemarin ya. Itu patut diwaspadai dan patut ditonton juga sama tim-tim gede. Dan masuknya Scout OP ke Orange juga ngebuat tim ini makin sangar loh. Makin sangar betul. Karena sejak dia masuk timnya benar-benar gila banget. Dan setahu gue OR tuh tapi menang tanpa Scout OP. Setahu gue ya. Tanpa Scout OP di SA. Gokil. Karena Scout OP kan masuk pas lagi ada open Transisi transfer PMWL. kan. Iya. Sebelum PMWL mulai. Oke, kali ini belum ada sorotan ke arah Bigetron Red Aliens. Tapi no problemo, sementara Mega bakal meledakkan mobilnya di arah pinggir jalan karena arah rotasi mereka kepotong sama tim lain. Iya bener banget. Kita bakal dari pergerakan Pimai kali ini bakal sedikit pindah dan melebarkan ya area kontrol dari tim Box kali ini. Pindah ke beberapa rumah yang berbeda. Kita bakal nginep juga ke tim IND yang cukup berdekatan di daerah LL dengan tim KOG. Tapi KOG dapetin apartemen terenak kali ini. Betul, ini enak banget buat ngelihat dan memperhatikan daerah sekitar karena high ground posisinya itu perfect banget sih. Ya ini enak banget sih, dia tinggal tapping-tapping dong ke arah bawah di mana gudang itu sangat terpantau oleh tim KOG. Oh nekat, Kratos bergerak bakal di spray ini tinggal menghitung aba-aba Ya, doang. HBD. 3, 2, 1 tembak! Dia muter lagi tapi ditembak sama konsep langsung spray dari arah apartemennya dan kita bakal berpindah ke arah yang lain. What happened? Walaupun berpindah tapi sepertinya Kratos tidak bisa selamat dari ajalnya. Betul banget, di HBD oleh tim KOG kali ini dan mereka masih memiliki high ground advantage. Sedangkan dari tim IND bakal sedikit terpuruk, mereka berada di low ground, nggak bisa kemana-mana tapi mereka juga cukup aman ya. Mereka saving mobil dengan sangat baik, mereka juga memiliki posisi yang masih dalam circle. Tapi harusnya mereka bakal pindah gudang sih, menghindari ujung circle kali ini. Yap, sementara Bigetron, waduh, Di atas lagi. PR banget ngambilnya. Masih berusaha nyampe. buat diambil. Nyampe. Bisa itu bisa. Iya. Bisa diambil. Naik ke bagi dulu terus naik ke pintunya baru naik ke atas. Harusnya bisa. Sudah berhasil diamankan. Lumayan dapat satu set Robocop tuh pasti. Iya. Senjatanya apa ya? AWM DBS kah? DBS atau AWM? Kalau AWM udah pasti dipegang Luxi sih. Kalau AWM sih udah ngeri sih, Iya. BTR. K8, AWM, Miramar lagi. Udah pasti masuk di tangannya Luxi tuh AWM-nya. Kalau memang AWM ya. Cuma belum ada tanda-tanda dari weapon supply deh dipegang sama mereka. Belum kelihatan, karena naik mobil tadi mereka. Wah, Heeh. goyang-goyang kameranya, pusing gue. Iya udah mulai
berdansa observer kita. Luxi bergerak pelan tapi pasti dan cukup Wah, dekat. ini ketemu BTR nih, ini Iya. rumah BTR. Ketemu sama Chelsea, ini bakal rebutan sementara Chelsea datang terlebih dahulu tapi mobil sudah mulai terdengar. Luxi bakal mengintip pergerakan. Dia naik ke arah mobilnya dan ini terdengar dengan sangat jelas sementara dua pemain dari Bigetron akan mengambil di bagian high ground. Ini bakal mengepung satu pemain dari Chelsea yang sudah terjebak. Ada MG bakal lempar granatnya ke arah sebelah kiri. Microboy juga sedang dalam posisi mengokang granat tapi dia terlebih dahulu melempar granat, meledak dan untungnya tidak memberikan damage tapi MJ darahnya cukup low. Ini bakal dipush karena gue yakin Microboy ngasih tahu kalau granat dia Hit. memberikan damage dan memberikan efek yang lumayan dalam. Satu orang kelihatan di spray dan Microboy menyelesaikan tugasnya. Pulang langsung ke arah lobby satu pemain dari Chelsea. Betul banget, dan kali ini BTR dapatkan 1 poin kill dan juga posisi yang enak. Chelsea pun mengetahui bahwa temannya tumbang, dia back off dan ternyata mereka cuma main bertiga ya. Wah, tembakin juga kali ini bisa Wah, ini berbahaya banget bonyok bagi tim banget. Chelsea. Bakal dispray oleh Ryzen yang punya angle cukup enak. Chelsea mobilnya meledak, dia nggak bisa kemana-mana dan BTR akan kemungkinan besar menambah 2 pundi-pundi poin dan juga looting yang sangat-sangat segar di awal permainan kali ini. Betul, apalagi mereka nggak menerima banyak hit dari Chelsea, otomatis defensif mereka bakal tetap perfect. Ryzen, Vest dan juga Helm level 3 lempar granat. Yang gue suka dari Bigetron tuh salah satunya lemparan granatnya. Pixel HP dari seorang Rox. Masih Ronde bisa dua. selamat. Ronde 2 incoming bakal meledak langsung granatnya. Aduh, masih kehalang sama satu gundukan. Nah, itu bakal dari Chelsea, mereka back off menghindari tembakan dari BTR dengan semua kata yang mereka lakukan. Tapi di belakang mereka ada Zuxi yang memotong pergerakan dari Chelsea. Lemparan bom akan ditimpuk baso-baso panas ke arah Chelsea dan menemukan satu player. Tinggal Ultron kali ini bertahan, dapatkah Ultron bertahan melawan sang Bigetron, robot tangguh dari Indonesia. Betul, ini udah pasti bakal langsung pulang ke arah lobby. Pulangin, 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 pulangin. Dan Ya, yes. pulang ke arah lobby. 3 poin untuk tim BTR. Ternyata Bigetron mengalahkan Ultron. Masuk sih, masuk sih. Oke, lumayan 3 poin di awal-awal dan itu pun Aji Mumpung dapatnya kalau menurut gua karena tiba-tiba spotnya Bigetron diambil duluan tadi sama Chelsea. Untung Bigetronnya ngotot buat fight back ya. Betul, dan kita bakal ngintip juga ke tim Box yang lagi hadang-hadangan dengan Mega kali ini. Saling menghadang tapi diuntungkan oleh Box di mana mereka mengambil zona. Sedangkan tim Mega masih harus menelan sakitnya Blue Zone. Tembakan melantarkan, Vexy pun mulai tumbang. Dan Owais bakal langsung set up di dalam zona kali ini. Coba nge-cover teman-temannya yang masih berada di Blue Zone. Ya, di cover perlahan-lahan juga sementara Pimai. Nggak Wah, kena tumbang. kepala sih, tapi ke knock flow. Nggak kena kepala sih. Ditumbuk dadanya. Dadanya nerima peluru kar tuh. Wah, gila sakit banget itu langsung. Dep, wah dalam banget rasanya. Masalah kena Blue Zone kan, dia lagi bonyok tadi kan. Aduh. Gue jadi ngebayangin kalau misalkan kayak Luxi lagi pakai sniper, terus pas dia nembak pelurunya di slow motion tuh. Kayak, Muter-muter kelihatan tuh. iya, terus kena ke headshot ke arah musuh kan. Terus Wah. animasi apa, pelurunya ada angin-angin lagi muter-muter Yoi, gitu. keren banget itu pasti anjay. Apa, Bigetron the Movie. Yoi, mungkin editornya Bigetron harus memikirkan hal itu. Lumayan konten. Konten. Oke. Royalty, jangan lupa royalty. Ide dari Ide. kita harus dikasih penghargaan juga. Oke. Back to the game dulu ya. Karena sekarang Box bakal commit fight dengan tim Mega. 2 pemain mereka knock di arah gudang, sementara 1 pemain mereka knock di arah blue zone. Pimai harus melakukan healing terlebih dahulu juga, tapi kita kayaknya bakal pindah juga karena masih ada tim lain di sekitar Mega. Wah, Ada tim Microboy, Secret. what happened? Ya. Microboy dia sepertinya kena sedikit kecelakaan tunggal ya. Dia tumbang sedikit dan it's okay, harusnya bisa di revive juga dengan Bigetron posisi cukup enak. Dan Pimai masih menggunakan sniper kokang dia mencari korban. Tembak kiri, tembak kanan, belum menemukan target yang dicari. Sementara tim status sudah bakal OR, Bigetron, dan hampir semua tim masih lengkap dengan 4 anggota mereka. Betul. Cuma ada beberapa tim yang mulai tumbang juga seperti Box 3 orang, IND 3 orang, TSM 3 orang, Megastar dengan 2 orang, dan sudah ada 2 tim yang tumbang. Yap, sudah ada 2 tim yang dipulangkan ke arah lobby kali ini. Mega yang udah dibilang flow, tersisa 2 pemain, mereka masih berusaha untuk selamat. Bahkan jalur rotasi mereka ternyata udah diisi duluan sama tim Secret. Ada Yuhaik yang bakal menjaga jalur masuk dari Owais.
Belum ada baku tembak lagi yang terjadi, tapi sepertinya bakal dilempar granat. Langsung di cancel begitu aja, di spray dari arah celah sempit yang ada di dalam rumah ini. Satu pick yang sangat mendalam. Yuhaik terkena headshot, bahkan langsung dipulangkan ke arah lobby. Oais memanfaatkan kesempatan untuk menambah pundi poin bagi tim Mega. Iya, kita bakal kayaknya dari Mega juga lagi berusaha ditekan, tapi Owais dengan menumbangkan seorang Yuhai dapetin 1 poin yang cukup krusial, tapi ditembak oleh tim RRQ kali ini. Langsung di belakang ke arah lobby dan box. Kita lihat ya, tampaknya masih berusaha masuk dalam blue zone. Masih tertahan di luar blue zone kali ini Loki dan kawan-kawan. Tapi kita bakal dari Loki lagi mencari celah juga. Blue zone sudah bergerak juga, berarti kalau dia sampai telat timingnya, ini bakal jadi zona yang sangat-sangat perih, zona keempat. Ya, antara mereka rotasi muter dan keluar Zuxi. zona dulu, atau mereka pengen rotasi nabrak langsung ke arah tim Secret. Ya, tapi Zuxi mulai perang juga dengan Valdus, di mana Arm John mulai ditumbangkan. Tapi BTR lagi perang dengan 2 tim sekaligus, TSM dan juga Valdus. Betul. Dan fokusnya bakal kemana dulu ya? Harusnya Valdus sih. Oh, enggak, Zuxi buka jalan, ketemu Valdus berdua. Oke. 2 backupnya di belakang lagi lawan TSM. Betul. Jadi agak ke sandwich sebenarnya posisi dari Bigetron kalau mereka harus menghadapi 2 tim ketika mereka lagi memilih jalur rotasi. Johnny berhasil di revive kali ini. Martin akan regrouping terlebih dahulu dan Bigetron kayaknya udah mulai nge-regroup deh loh. 4 pemain mereka sudah mulai berkumpul dalam satu lempengan lower ground di sekitar tim Valdus. Martin berpindah rumah, JTZ juga berpindah rumah kali ini. 1 rumah, 1 orang. Iya, kita bakal kayaknya pergerakan dari Valdus. Berusaha untuk mengambil mangkok. Ah, ini mangkok legendaris nih. Emang yang ini Mang? Bukan yang ini. Bukan yang ini. Yang di dekat Pekado Iya, ya? itu yang deket Pekado, mangkok yang deket Soalnya Pekado. kalau gue liat Valdus, gue liat box, gue liat BTR, keingetnya mangkok legendaris tuh. Betul, di mana BTR ngeratain 2 tim itu ya di deket Pekado waktu itu. Bergiliran. Di masanya. Di masanya waktu itu. Tapi kita bakal ngeliat tim Secret dengan TSM. 2 tim ini lagi-lagi kembali bertemu. Lemparan smoke ke arah sebelah kiri, tapi iShoot sudah mulai dikontrol karena Jonathan akan berada di bagian high ground. Hampir saja mendapatkan korban tambahan. Tapi sepertinya kali ini Rex masih bingung antara lempar granat atau smoke dan menyelamatkan iShoot yang sedang terkenok. Iya, berbang, kita bakal juga dari pergerakan tim TSM lagi berusaha untuk maju ke depan, tapi masih dihalangi pergerakan mereka juga oleh tim TS. Dan di depan mereka ada BTR yang lagi menunggu kedatangan kedua tim ini. Ya, ini jadi PR buat tim Secret karena rotasi mereka ketahan sama TSM. Jarak TSM ke circle lebih dekat dibandingkan jarak TS ke arah circle. Ya, wah, langsung bagi bergerak. RRQ pun mengambil ujung circle dan akan berusaha memotongin tim-tim lain yang pengen masuk dalam circle kali ini. Box spray down, tapi Bir ditembak oleh Pimai dengan snipernya yang begitu kuat dari tadi ya. Betul, ini Pimai masih ingin memantek, langsung aja tembakan 1 peluru terakhir sebelum cardnya harus di-reload. Dan sepertinya Synergy Ted juga terkena tembakan card dari pemain RCS. Wah, kayaknya Kar lagi laris ya di Miramar. Karena tirennya Miramar kali, makanya Kar tuh laris. Mungkin ya, mungkin. Tapi baik lagi ya, memang karena memang ini Miramar dan banyak banget yang jago sniper, jadi mereka mungkin lebih pede juga menggunakan Kar di map kali ini. Betul, dan D2E masih mencari spot untuk memberikan tembakan balasan karena di sebelah kanan ada 1 pemain juga yang sudah mulai terjebak. Akan sangat sulit sih itu, jauh banget lagi dari arah zona. Dan di press sama tim RRQ Athena. Kita lihat ya kali ini ya dari pergerakannya. Dapatkah mereka tembus di mana RRQ? Lumayan tertekan di area yang kecil. Hanya mengandalkan smoke juga fortingan mobil mereka. Dimana kalau mobil mereka pecah kali ini. Pakai DPR cukup berat dan Matoy tertangkap oleh Clutch God yang nembak dari sisi kanan. Dan langsung menumbangkan 1 player dari tim TS. Sepertinya nggak mau terlalu lama, bakal ditinggalin kali ini oleh TS. Betul, mungkin menurut mereka Nggak worth it. betul tidak worth it untuk diselamatin lagi. Karena takutnya emang kehilangan player lagi. Betul, tapi kalau dilihat dari gerakannya Secret, mereka nggak berusaha untuk ngindarin loh. Mereka pengen kan, malah dikepung balik, tapi granatnya meledak sudah. iShoot terjatuh pulang ke arah lobby. Clutch God juga tertangkap karena masih ada Rex di bagian high ground. Last man standing, pecahkan
poinnya dulu sebelum ditembak sama backupnya TSM. Iya, yang coba lihat kayak pergerakan dari tim TS bakal spray down ke arah TSM tapi belum menemukan targetnya di mana Rex sedikit Jonathan. miss tembakannya Jonathan depan muka dia juga. Kali itu bakal lihat apakah Rex melawan Jonathan, TS versus TSM. Betul, jarak dekat close combat, ditembak begitu saja Jonathan terjatuh dengan Uzi yang ada di tangan Rex. Reload sudah diamankan dan ada satu pemain yang cukup jauh di bagian belakang. Neo terjebak di bagian belakang. Betul, lagi berusaha cover tapi bandage mulai diikat-ikat juga sama seorang Rex, spray down dan kita bakal lihat Neo hampir tumbang. Sedikit lagi masih menghindari peluru tapi Neo sepertinya sudah skakmat sih dia posisinya. Gila, ini buying time Iya. bagus banget dari Rex sih. Dia mancingin Neo biar panik. Betul. Dan Neo tadi juga panik karena dia keluar dari gundukan dia. Tapi yang gue suka pick dari Rex tuh Pelan, pelan-pelan tapi tembak pasti. umpat bikin Neo tuh bingung nih orang bakal muncul di mana abis ini. Dan dia nggak ada cover lagi kan. Itu yang ngebuat dia makin galau antara commit nembak atau dia harus healing dulu karena Rex bisa sewaktu-waktu nongol dan nembak. Granatnya mantul. Wah, mantul bomnya itu kita bakal dari box, bakal coba perang di ujung circle, last man standing dan box Pimai bakal tumbang tanpa menumbangkan anggota dari KOG. 10 tim tersisa BTR masih lengkap. Betul, Bigetron masih bisa bertahan dengan adanya 3 poin kill yang sudah mereka kumpulkan di awal tadi. Sementara kali ini dari RRQ bakal nabrak ke arah Braga. Nggak sadar, ditembak langsung sama pemain-pemain dari tim KOG. Dan berhasil dapetin satu, ditui terjatuh, bahkan mobil sudah mulai berasap harus segera turun sebelum meledak. Berhasil selamat RRQ dari ajal mereka tapi tertembak. Boza masih punya angle shoot yang sangat bebas ke arah RRQ Athena. Udah bakal dapetin juga satu set Robocop kali ini di mana mereka mulai masuki zona perang. Ini bakal sangat-sangat menguntungkan bagi tim KOG dapetin satu set Robocop. Dari Valdus sudah siap juga dan mereka bakal nembak kiri kanan semua tembak dan RRQ mendapatkan poin tambahan dari tim KOG kali ini. Kita bakal lihat kali ini dari lemparan bom yang begitu cakep dari BTR menumbangkan tim Valdus Martin kali ini dan dari KOG pun mulai tumbang. Kiri kanan BTR perangin semua. Betul, mereka nggak takut untuk menghadapi tim-tim yang mereka lihat. Bahkan kalau bisa mereka perangin semuanya, bikin semuanya pusing. Bigetron yang diuntungkan, tapi Gudard bakal ada turun the smoke. Microboy berhasil mendapatkan satu, JCZ terjatuh dan hanya menyisakan Gudard. Gudard juga berhasil terkena lemparan granat dari Bigetron. Master of Granat, Bigetron Red Aliens kali ini menguasai tiran ini dengan sangat baik. Tapi tertembak dari arah yang lain, dua pemain tidak bisa selamat. Microboy dan juga Ryzen pulang ke arah lobby. Sementara Tachibana melakukan push ke arah Valdus. Pulang ke arah lobby, Valdus tapi Bigetron harus membayar kondisi ini dengan kehilangan Ryzen dan juga Microboy. Dibilang worth it iya, dibilang gak worth it juga iya. Karena balik lagi dua player yang cukup penting bagi tim BTR, Ryzen dan juga Microboy tertumbang. Tapi Tachibana berhasil mengkontrol area kiri. Kiri kosong total, gak ada yang bakal mengganggu mereka dan dapetin 4 poin juga. Dimana mereka sekarang masuk top 7 ya. Top 7 dapetin 5 poin. Separah-parah ya BTR dapat 9 poin. Itu lumayan. Betul. Lumayan oke. Dan yang gue salutin adalah setup granat yang dipunya sama Bigetron. Lemparan mereka tuh selalu bagus banget loh, Bro. Iya. Mereka ngerti banget sih gimana cara menyutilize granat dengan sangat efektif juga. Membuat tim-tim lain kalau kena bomnya BTR itu kerasa kayak baik banget bomnya. Betul. Padahal sebenarnya lemparannya ya 1 atau 2 bom aja. Yang bikin panik tuh karena posisi bom dan juga timing lempar mereka tuh 1-2 orang tuh ngelemparnya barengan. Dan mereka tuh ngerti ngegiring orang pakai bom tuh gimana. Betul. Kan ketika lempar ke kiri, orang geser kanan. Mereka tuh ngegiringin orang pakai bom mereka. Dibait bener-bener ya. Wah, ini bunuh diri sih. Kena bait dia. Iya, Bigetron juga kena bait karena dari OR mereka masih berempat. Jadi untuk nge-distract posisi dari Bigetron pasti bakal sangat enak. Sementara Luxi berhasil mendapatkan satu orang, bakal maju lagi cukup low. Luxi tidak bisa bertahan karena dari arah belakang ada backstep untuk Viru yang datang. Betul, agak susah dari BTR. Dan sekali ini dari tim OR punya chance untuk ngebalap BTR nih. Mereka bisa ngejar BTR di game kali ini kalau mereka chicken. Tapi kita bakal lihat dari Viru akan sedikit kesulitan masuk ke dalam zona, langsung terobos juga. Dan akan sedikit berada tepat di luar zona. Ya, ini bakal menjadi mimpi buruk tentunya karena untuk hari kedua ini kita belum melihat Indo Pride kita mendapatkan chicken flow. Betul, agak berat dari tim BTR dimana mereka kali ini harus dikejar poinnya oleh tim OR. Kalau mereka sampai chicken OR punya chance untuk ngejar tim BTR. Betul, dan kalau kita lihat dari live season rankingnya ini sebenarnya gap poinnya nggak terlalu jauh loh. Bahkan sampai di posisi 16 pun, kalau misalkan Morph Chicken, mereka bisa langsung naik ke halaman pertama lagi. Betul, ini masih open sih untuk semua orang ya. Dan terutama bagi tim-tim yang berada di papan bawah. Sebenarnya ini kayak cuma ajang mencari terbaik sih, posisi terbaik kali ini. Untuk grup berikutnya ya. Yes. Wah, gila timing granatnya nih. RRQ bakal perang sama tim IND Beer 11, membaying time peluru yang dipunya sama Aladin.
Ditembak dari sisi lain, ternyata RCS mengambil keuntungan dan akan segera memulangkan RRQ ke arah lobby. Pemain RRQ sudah kenok perlahan-lahan dan hanya menyisakan G9 yang bersembunyi di balik batu. Kiri mereka RCS, kanan mereka ada yang lain lagi. Plus ada sinergi yang mengambil keuntungan dari titik buta last man standing RRQ yaitu G9. Iya, kita bakal dari tim IND kali ini bakal coba menjaga posisi mereka. Dan dari bawah OR masih hidup dengan total 2 anggota yang tersisa. Ini chance yang gede banget sih untuk tim OR. Apalagi dengan kondisi mereka ini 1 game behind BTR. BTR udah main 3 game, OR baru main 2 game. Betul. Jadi masih ada banyak kesempatan untuk mengejar ketertinggalan poin juga IND dengan tempat yang cukup enak. Dari sebelah kiri ternyata Viru tidak sadar. Ada yang sudah mengontrol bagian sebelah kiri tadi. Nova tidak terdeteksi sama sekali, bahkan Jill last man standing terjebak karena kontrol areanya udah sangat buruk. Sebelah kiri high ground dan udah dipegang sama tim Nova. Iya, mereka bakal coba ngelok ke arah seorang Gil yang udah terlock di ujung batu banget, nggak bisa kemana-mana. Dan Jill bakal coba bertahan di balik satu mobil kambing dia kali ini ya. Nggak bisa kemana-mana, tertahan. Nova pun kayak lagi berusaha untuk ngelok dia, tapi kalau Nova nggak gerak, mereka bakal terpotong oleh tim-tim lain juga kali ini. Saling ngelok di zona akhir kali ini. Betul. Tim Dan 15 yang paling enak. 15 dan 24 yang paling enak. karena mereka dapetin high ground ya. Sinergi bisa ngebokongin Nova dong. Bisa ini. Wait. Dia kepleset ya itu? Iya, lempar bom kepleset. Jadi nggak jadi mental bomnya. Bomnya jadi nggak ke depan, jadi ke bawah bomnya. Panik dia. Karena udah panik duluan. Bisa dibokongin sih. Dan Nova udah mulai aware kayaknya dengan kondisi di belakang mereka. Udah nggak fokus lagi ke arah tim OR. Ngambil keuntungan banget nih, tiba-tiba sinerginya datang dari arah belakang dari tim Nova. Karena setupnya Nova buat ke belakang tuh bakal ngerepotin banget. Wah, dapetin Groza lagi dia. Oke, dapetin Groza. Close combat yang legit banget dengan Grozanya. IND dijatuhkan satu persatu karena Jill langsung melakukan tembakan. Timing healing yang sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Sedikit off timing tadi ya. Betul. Karena dia nembak dulu tadi sebelum healing. Kita bakal lihat kali ini dari pergerakan tim dari SA. 3 tim perang. Iya, dan PR-nya itu untuk tim nomor 17 dari IND. Karena mereka harus masuk ke dalam zona juga. Lempar granat tinggi melambung jauh ke arah udara. Apakah bisa ketembak ke mendapatkan belakang. satu, tapi backstep-nya sukses. Sinergi berhasil membackstep tim Nova yang dari tadi ngontrol bagian tebing ini. Ya dia mau ngebom diri sendiri. Iya, mantul Pak. Mantap betul. Mantap betul lemparan granatnya ya. Itu lemparan putus asa kalau udah bunuh diri itu namanya. Naiknya mereka. Gak bisa. Nggak bisa. Oh, kalau Nova udah gak bisa naik lagi. Nova enggak. Iya. IND nih yang bisa porak-porandain sinergi. Harusnya stepnya kedengeran sih. Kalau misalkan Ted kepleset, bisa titik comeback lagi untuk nge-replace posisinya sinergi lagi. Wah, ketahuan dari Ted. Dapat vision di mana posisi musuh dan Ted mulai ditimpuk oleh bom juga. Mulai sedikit panik ya kali ini dari seorang Ted. Betul. Backupnya di bagian belakang lumayan jauh juga. Bakal dilempar granat. Itu timing first hit-nya sama loh tadi. Iya. Sama-sama nambah. Wah, backstepnya sukses dong. Sukses SG, sukses. Tapi masih bisa diamanin juga karena 4 pemain sinergi masih bisa bertahan sejauh ini. 2 tim tersisa, sinergi dan juga Nova. Siapa Flo kira-kira? Sinergi lah. Sinergi. 4 orang mereka. High ground lagi. Betul. Atas bawah lagi. Mau kemana coba? Tinggal timpuk bom ke bawah. Tinggal Zona. di lotos-lotos aja ini. Iya. Itu ada duar. Nggak kena yang ini. Dak dik duk. Dakdikdukser ya. 3 lawan 4. Itu kelihatan. Dapat 1. Kratosnya kenok. Granatnya dimasak, meledak di udara. Duar. Dan ini bakal turun. Step by Timpukin. step. Jump shoot sih. Ini kalau jump shoot keren. Kalau Marvi jump shoot itu keren karena bawah di molotov Wah, dong. tapi pas di luar areanya. Betul. Ini jump shoot berani nggak ya? Nggak, kayak nggak deh. Tapi keren kalau jadi. Oh, Keren. ini dia. Ngelin doang Pas ternyata. tumbang Dan malah. dia malah tumbang. Padahal dia yang bandel mau ngepick tadi. Malah dia yang tumbang. Coba lihat dari tim SGE. Revive-nya sukses ya harusnya. Dapat 1 tapi dari arah sebelah kiri backupnya sedikit lama. Untung dia masih bisa mundur ke arah belakang. FPP Mode dan Chicken Dinner diamankan oleh Sinergi.